pagi semua. Selamat pagi anak-anak. Adakah di hari ini kita yang absen hadir semua? Oke, hadir semua. Terima kasih semua ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dengan lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Yesus, dua, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, terima kasih sudah bernyanyi pada pagi hari ini. Nah, Jepri, silakan Jepri akan membuat doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya, terima kasih Jepri telah membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Terima kasih, silakan dulu ya nak. Ibadah yang berkenan di hadapan Allah dan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ada tiga yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dengan membedakan gambar dengan gambar yang ada di sini, maka kalian akan dapat membedakan manakah ibadah yang berkenan di hadapan Allah dan manakah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, yang kedua adalah melalui diskusi kelompok nanti kalian akan menemukan apa-apa sajakah yang mempengaruhi ibadah itu sehingga berkenan di hadapan Allah dalam pelaksanaan sehari-hari. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah melalui pembelajaran kita pagi hari ini kalian akan mempresentasikan bagaimanakah cara ibadah yang sesuai yang berkenan di hadapan Allah. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Nah, di hadapan kalian sudah ada di sini nih tiga gambar mengenai ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah itu kan ada seperti berupa doa, ada nyanyian, ada juga pembacaan firman. Semua itu sudah termasuk dengan ibadah. Nah, kita akan melihat dulu ibadah itu yang pertama sekali pada zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Lama dapat kita lihat di sini ibadah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Ibadahnya itu melalui korban bakaran, di mana seekor lembu yang tambun harus dibakar. Kemudian asapnya akan dilihat membumbung ke atas. Kalau di dalam pembakaran tersebut asapnya membumbung ke atas dan lurus, berarti ibadahnya berkenan di hadapan Allah. Kalau asapnya tidak membumbung ke atas, ke kiri dan ke kanan, berarti ibadah itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ibadah sekarang tidak seperti lagi anak-anak. Ibadah yang sekarang itu seperti apa tadi? Ayo. Doa. Kemudian apa lagi? Nyanyian dan juga pembacaan firman Tuhan. Bapak akan membagikan nama kelompok. Untuk kelompok yang pertama adalah kelompok doa. Ya, kelompok doa ya. Yang kedua adalah kelompok nyanyian. Selanjutnya Bapak akan membagikan kepada kalian bahan yang akan kalian didiskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian, yaitu apa sajakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi ibadah itu berkenan di hadapan Allah dan apa sajakah yang menyebabkan ibadah itu tidak berkenan di hadapan Allah. Oke, silakan kerjakan ya nak. Oke, silakan dikerjakan dan nanti kita akan presentasikan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing.
Iya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok dua, kelompok nyanyian. Nah, jadi ibadah itu yang berkenan di hadapan Allah adalah ibadah yang benar-benar tulus. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Jangan kita beribadah kepada Tuhan itu kita melihat supaya kita memperkenalkan baju kita yang cantik, sepatu kita yang baru, jam tangan kita yang baru kita beli supaya orang tidak bisa. Kita harus benar-benar berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi kalau ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu adalah ibadah yang suka memegahkan diri, dia sering ribut di dalam ibadah, dia sering melakukan keributan di dalam ibadah. Itu adalah ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibadah itu berkenan di hadapan Allah? Siapa yang tahu itu di tangan? Saya, Pak. Oke, silakan Jeffrey. Sikap yang tenang dalam beribadah. Iya, bagus sekali. Apalagi nak? Sungguh-sungguh dalam beribadah. Iya. Tulus dan jujur. Oke, terima kasih. Nah, 1 bintang untuk Jeffrey. Nah, pertanyaan Bapak berikutnya, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibadah itu tidak berkenan di hadapan Allah? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan Kelvin. Beribadah selalu dengan kesempurnaan. Oke, iya bagus. Yang kedua. Beribadah hanya untuk mendekatkan diri. Oke, yang ketiga. Beribadah hanya tidak khusyuk. Oke, terima kasih. 1 bintang untuk Kelvin. Nah, pertanyaan Bapak yang terakhir adalah apakah isi dari Roma 12 ayat 1? Silakan baca. Siapa yang tahu? Tulis tangan. Oke, Yerima, silakan. Iya, terima kasih. 1 bintang untuk Yerima. Sekarang Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD sebagai tugas yang harus dikerjakan hari ini supaya mendapat nilai ya. Silakan kerjakan dulu tugasnya. Bapak akan nilai nanti. Silakan dikerjakan ya Nak ya. Nah, sekarang Bapak akan mengumpulkan hasil dari pekerjaan kalian tadi yang sudah dikerjakan ya Nak ya. Oke. Oke, terima kasih Angel. Ya, terima kasih ya Dina. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, Bapak akan bertanya nih kepada kalian. Siapa yang mengerti? Siapa yang tahu apa pengertian dari ibadah? Ayo tunjuk tangan. Oke, Angel, silakan Angel. Pengertian ibadah merupakan rasa takut dan hormat serta rasa syukur kemudian dan sukacita kepada Allah karena Allah telah mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kita. Sangat baik sekali. 1 bintang untuk Angel. Terima kasih Angel. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibadah itu berkenan di hadapan Allah? Siapa yang tahu itu di tangan? Saya, Pak. Oke, silakan Jeffrey. Sikap yang tenang dalam beribadah. Iya, bagus sekali. Apalagi Nak? Sungguh-sungguh dalam beribadah. Iya. Tulus dan jujur. Oke, terima kasih. Nah, 1 bintang untuk Jeffrey. Nah, pertanyaan Bapak berikutnya, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibadah itu tidak berkenan di hadapan Allah? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan Kelvin. Beribadah selalu dengan kesempurnaan. Oke, iya bagus. Yang kedua. Beribadah hanya untuk
Iya, terima kasih. 1 bintang untuk Y5. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Apakah semua sudah jelas, nak? Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Terima kasih bahwa kalian sudah memberikan waktu dengan baik untuk pelajaran kita pada siang hari ini dan semua sudah jelas. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari kembali